Ada orang yang selalu datang terlambat, bukan ke kantor, bukan ke kampus, tapi ke hidupnya sendiri. Namanya Damar, bukan karena dia bangun kesiangan, bukan juga karena jalannya lambat, melainkan karena pikirannya selalu sibuk mengejar sesuatu yang sudah pergi. Di halte bus, dia membaca chat lama. Di warung kopi, dia mengulang percakapan yang seharusnya bisa dia menangkan. Dan di kamar, dia sibuk menebak hal-hal buruk yang bahkan belum terjadi. Tubuhnya hidup di hari ini, tapi kepalanya tinggal di hari kemarin, atau kabur ke tempat-tempat yang besok belum pernah dia datangi. Suatu sore, Akila duduk di sampingnya. "Kamu capek ya, Mar?" Damar tertawa kecil. "Ya, namanya juga hidup." Akila menggeleng. "Kayaknya yang bikin kamu capek bukan hidup deh kayaknya sih, tapi cara kamu memperlakukan hidupmu." Damar hanya tersenyum. Kalimat itu terlalu sederhana sampai rasanya sulit sekali dia percaya. Beberapa hari kemudian, Damar mengajak Akila berjalan. Mereka tidak punya tujuan, mereka hanya mengikuti langkah kaki. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Airnya mengalir dengan pelan, tidak terburu-buru, tidak juga berhenti. Damar memecah keheningan. "Aku iri sama orang yang hidupnya tenang deh, Kil." Akila membungkuk, mengambil sehelai daun yang baru saja jatuh, lalu melepaskannya ke permukaan sungai. Daun itu hanyut, kadang berputar, kadang tersangkut pada batu, lalu bergerak lagi. "Lihat daun itu deh, Mar." "Apa?" Dia nggak pernah sibuk bertanya kenapa sungainya berbelok, padahal dia pengen lurus, dan kenapa batunya ada segala, padahal dia ingin berenang. Kenapa arusnya deras sehingga badannya timbul tenggelam. Dia cuma terus mengalir. Damar menghela napas. Kalau semua orang kayak daun, nggak bakal ada yang sukses deh, Kil. Akila tersenyum. Siapa bilang, Mar? Air nggak pernah marah sama batu, nggak pernah. Tapi batu tetap berubah. Damar terdiam. "Aku selalu mikir kalau aku berhenti ngontrol semuanya, hidupku bakal berantakan, Kil." Akila memandang langit. "Mungkin yang berantakan bukan hidupmu deh, tapi hubunganmu sama hidup." Angin sore bertiup dengan pelan. Daun-daun bergoyang dengan lembut dan gemulai. Tak ada satupun yang berusaha melawannya. Tak ada satupun yang protes. "Kamu tahu, Mar, aku juga dulu suka maksa. Malah sampai di tahap ngotot. Maksa semua orang ngerti aku. Maksa semua rencana harus berhasil sama isi kepalaku. Maksa semua orang tetap tinggal di sisiku. Terus, capek sih. Cuma itu." "Iya, capek ya." Akila mengambil ranting kecil, dia menusukkannya ke dalam sungai. Air langsung berbelok, berkecamuk sesaat, lalu perlahan kembali tenang. "Lihat, Mar, kamu bisa mengganggu air sebentar, memecah fokusnya, tapi kamu nggak bisa nyuruh sungai berhenti menjadi sungai." Damar memandangi aliran itu. Untuk pertama kalinya, dia tidak mencari jawaban. Dia hanya memperhatikan. Mereka berjalan pulang. Di tengah jalan, Damar baru sadar. Hari itu dia tidak membuka chat lama lagi, tidak sibuk menebak masa depannya lagi, tidak menghitung kegagalannya lagi, tidak menyalahkan dirinya sendiri lagi. Padahal tidak ada yang benar-benar berubah pada dirinya. Dompetnya masih tipis dan kurus, pekerjaannya masih sama, masalahnya pun belum selesai sama sekali. Yang berubah hanya satu, itu saja. Dulu dia berjalan seperti sedang mengejar dunia. Sekarang dia berjalan seperti seorang yang akhirnya sadar bahwa dunia tidak pernah menyuruhnya berlari. Sebelum mereka berpisah, Damar bertanya, "Kalau suatu hari nanti aku lupa lagi, aku harus gimana, Kil?" Akila tersenyum kecil. "Ya sungai aja, atau langit aja. Alam selalu lebih sabar, Mar, daripada kepala kita." Sejak hari itu, Damar masih cemas, masih takut, masih overthinking. Dia tetaplah manusia biasa. Bedanya, sekarang dia tahu, tidak semua pikiran harus dipercaya dengan bulat dan utuh. Tidak semua ketakutan harus dikejar habis-habisan. Dan tidak semua kegelisahan harus dilawan dengan reaksi. Kadang cukup dibiarkan lewat dan mengalir. Mengalir seperti daun-daun yang hanyut di atas permukaan sungai. Karena pada akhirnya, yang membuat daun sampai ke laut nanti bukanlah karena ia tahu kemana harus pergi atau kemana ia harus bergerak, melainkan karena ia tidak pernah berhenti mengalir.
Mungkin hidup kadang tidak meminta kita selalu tahu arahnya. Mungkin kadang hidup hanya meminta kita terus selalu melangkah.